Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang akan membahas mengenai government to business yang beranggotakan saya Muhammad Rizal Lutfi, Muhammad Rahmatullah, Nurul Sophia, Neng Yanti, dan Pamelia. Oleh sebab itu, langsung saja kita ke pembahasan saja yang akan dibawakan pertama oleh Saudari Pamelia. Baik, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan pengertian e-government. E-government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. E-government juga dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai government to business. Adalah transaksi-transaksi elektronik di mana pemerintah menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan bagi kalangan bisnis untuk bertransaksi dengan pemerintah, mengarah kepada pemasaran produk dan jasa ke pemerintah untuk membantu pemerintah menjadi lebih efisien melalui peningkatan proses bisnis dan manajemen data elektronik. Aplikasi yang memfasilitasi interaksi G2B maupun D2G adalah sistem e-procurement. Contohnya adalah pajak perseroan, peluang bisnis, pendaftaran perusahaan, peraturan pemerintah atau hukum bisnis, pelelangan dan penjualan yang dilaksanakan oleh pemerintah, hak paten merek dagang, dan lain-lain. Government to business adalah suatu tipe hubungan pemerintah dengan bisnis. Dalam layanan e-gov G2B tersedia berbagai layanan dan informasi yang dibutuhkan kalangan untuk bertransaksi dengan pemerintah. Dan salah satunya itu adalah tugas utama dari sebuah pemerintahan adalah membentuk sebuah lingkungan bisnis yang kondusif agar roda perekonomian sebuah negara dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dalam melakukan aktivitas sehari-harinya, entiti bisnis semacam perusahaan swasta membutuhkan banyak sekali data dan informasi yang dimiliki oleh pemerintah. Di samping itu, yang bersangkutan juga harus berinteraksi dengan berbagai lembaga kenegaraan karena berkaitan dengan hak dan kewajiban organisasinya sebagai sebuah entiti berorientasi profit. Diperlukannya relasi yang baik antara pemerintah dengan kalangan bisnis tidak saja bertujuan untuk memperlancar para praktisi bisnis dalam menjalankan roda perusahaannya, namun lebih jauh lagi banyak hal yang dapat menguntungkan pemerintah jika terjadi relasi interaksi yang baik dan efektif dengan industri swasta. Baik, selanjutnya saya Neng Yanti akan menjelaskan tentang contoh dari aplikasi e-government to business. Contohnya itu seperti www.indotender.com. Itu sebuah kegiatan juga penjualan produk dan jasa pemerintah melalui aplikasi approachment online atau aplikasi pengadaan secara online ya. Dan juga para perusahaan wajib pajak juga dapat lebih memudahkan dalam menjalankan aplikasi berbasis web dengan cara atau lebih mengefisiensikan dalam menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan ke pemerintah dan melakukan pembayaran melalui internet. Dan juga bisa proses pengadaan dan pembelian barang kebutuhan sehari-hari lembaga pemerintah, misalkan untuk di back office dan administrasi dapat dilakukan secara efisien dengan diterapkannya tadi pengadaan secara online. Dan juga proses tender proyek-proyek pemerintah yang melibatkan sejumlah pihak swasta dapat dilakukan melalui website ya, sehingga bisa menghemat biaya, transportasi, dan juga komunikasi. Kita tidak perlu langsung ke kantornya, kita hanya bisa meng-email atau misalkan nge-nelpon ke kantornya. Dengan itu bisa menghemat biaya transportasi dan juga komunikasi tanpa harus kita langsung datang ke kantornya gitu ya. Mulai dari pengambilan, pembelian formulir, sampai dengan mekanisme pelaksanaan tender itu sendiri. Dan juga perusahaan yang ingin melakukan proses macam merger atau penggabungan dan akuisisi pembelian saham ya, baik itu sebagian atau seluruh, dapat dengan mudah berkonsultasi sehubungan dengan aspek-aspek regulasi dan hukumnya dengan berbagai lembaga pemerintah yang terkait. Selanjutnya ada tahap e-government. Di sini tahap e-government menurut Inpres nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan bahwa penerapan e-government ini dapat dilaksanakan melalui tingkatan sebagai berikut. Yang pertama ada tingkatan persiapan yang meliputi pembuatan situs, penyiapan sumber daya manusia, penyiapan sarana akses, dan juga
sosialisasi situs ya, informasi baik untuk internal maupun untuk publik. Di poin yang kedua ada tingkat pematangan yang meliputi pembuatan situs informasi publik interaktif. Jadi pembuatan yang secara langsung gitu, antar tatap muka atau dengan hubungan antar lembaga ya. Dan di poin yang ketiga ada tingkat pemantapan, yaitu pembuatan situs transaksi pelayanan publik, pembuatan aplikasi maupun data dengan lembaga lain gitu, dimantapkan kembali dalam pembuatan situsnya. Dan di poin yang keempat ada tingkat pemanfaatan yang meliputi pembuatan aplikasi tadi untuk pelayanan seperti government to government, government to business, dan juga government to citizen atau untuk pemerintah yang terintegrasi ya. Nah, selanjutnya ada tahap e-government juga. Di sini tahap e-government menurut Nugroho tahun 2007, tahapan perkembangan implementasi government di Indonesia ini terdapat 4 poin ya. Yang pertama itu pengadaan web, yaitu memunculkan web daerah di internet gitu. Jadi harus punya web khusus daerah masing-masing gitu ya. Contohnya kayak daerah Kabupaten Bandung punya web resminya dan lain sebagainya. Untuk di poin yang kedua ada transaksi, yaitu web daerah yang selain memiliki fasilitas interaksi juga dilengkapi dengan fasilitas transaksi pelayanan publik dari pemerintah. Di poin yang ketiga ada interaksi, yaitu web daerah juga yang menyediakan fasilitas interaksi antara masyarakat dengan pemerintah daerah. Jadi ada timbal balik, ada komunikasi di dalam web tersebut. Nah, dalam tab ini informasi yang ditampilkan lebih bervariasi ya, seperti fasilitas download. Kita bisa download artikel-artikel atau misalkan lakip-lakip di web daerah tersebut, dan juga komunikasi email, kita cantumin alamat email dan website pemerintah. Dan di poin yang keempat ada transformasi, yaitu dalam hal ini pelayanan pemerintah meningkat gitu secara integritas, transformasi harus semakin tahun ke tahun misalkan ya. Kalau jangka panjang itu harus lebih baik lagi, harus ada evaluasi. Seperti itu saja yang dapat disampaikan mengenai contoh e-government, aplikasi e-government, dan juga tahap-tahap e-government menurut Nugroho, dan juga tadi menurut Inpres nomor 3 tahun 2003. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, Nurul Sofia. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tujuan e-government dan juga manfaat e-government itu sendiri. Oke, baik. Yang pertama itu ada tujuan e-government. Nah, adapun tujuan dari dibangunnya e-government itu sendiri adalah untuk pembentukan jaringan dan juga transaksi layanan publik yang tidak dibatasi sekat waktu dan juga lokasi, serta dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat itu sendiri. Nah, secara umum, penerapan e-government di berbagai negara yang dikaji mempunyai tujuan sebagai berikut. Nah, yang pertama, itu dapat meningkatkan kualitas layanan masyarakat, terutama dalam hal mempercepat proses dan juga mempermudah akses interaksi masyarakat. Nah, dalam hal ini, dengan adanya e-government ini, bertujuan untuk dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan juga masyarakat umum lainnya. Nah, di sini teknologi informasi dan komunikasi yang dikembangkan dalam pemerintahan atau yang disebut dengan e-government itu sendiri membuat masyarakat semakin mudah dalam mengakses kebijakan pemerintah, sehingga program yang dicanangkan pemerintah dapat berjalan dengan lancar seperti itu. Lalu yang kedua, dapat meningkatkan transparansi pemerintahan dengan memperbanyak akses informasi publik. Nah, dalam hal ini, dengan adanya e-government ini dapat mengembangkan transparansi yang lebih luas dalam proses pelayanan publik. Di sini masyarakat bisa mendapatkan informasi tentang berbagai program dan kegiatan pemerintah, dan masyarakat bisa melakukan kontrol dan pertanggungjawaban lebih besar terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah itu sendiri, seperti itu. Lalu yang ketiga itu dapat meningkatkan pertanggungjawaban pemerintah
dengan menyediakan lebih banyak pelayanan dan informasi serta menyediakan kanal akses baru kepada masyarakat itu sendiri. Nah, dalam hal ini tujuan dari implementasi e-government itu sendiri adalah mewujudkan pemerintahan yang lebih bertanggung jawab atau akuntabel bagi warganya. Melalui e-government ini, masyarakat juga bisa mengakses informasi, pemerintahan juga lebih efisien dan efektif, serta akan tercipta layanan pemerintahan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Lalu, yang terakhir itu dapat mengurangi waktu, uang, dan sumber daya lainnya, baik di sisi pemerintah maupun pihak-pihak yang terlibat dengan mempermudah proses pemberian layanan. Nah, jadi dalam hal ini pelayanan servis yang diberikan akan jauh lebih baik tentunya kepada masyarakat. Dalam hal ini, informasi dapat disediakan selama 24 jam, 7 hari dalam seminggu ataupun setiap hari tanpa harus kita menunggu dibukanya kantor. Jadi di sini informasi yang dicari di sini dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan. Seperti itu. Nah, materi selanjutnya itu mengenai manfaat e-government. Adapun manfaat e-government itu sendiri yang pertama untuk memperbaiki kualitas layanan dari pemerintah kepada para stakeholder, terutama yaitu dalam hal-hal kinerja efektivitas serta efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara. Nah, dalam hal ini ternyata e-government itu dapat mendukung pengelolaan pemerintahan yang lebih efisien dan juga efektif, dan bisa meningkatkan komunikasi antara pemerintah dengan sektor usaha ataupun industri seperti itu. Lalu yang kedua, untuk meningkatkan transparansi kontrol serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, yaitu dalam rangka penerapan konsep good corporate governance. Nah, dalam hal ini adanya keterbukaan atau transparansi ini, maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik. Keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kekesalan dari semua pihak, seperti itu. Lalu yang terakhir, untuk mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan juga interaksi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk kepentingan aktivitas sehari-hari. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya pembahasan oleh saya sendiri, Muhammad Rizal Lutfi, mengenai keuntungan e-government bagi rakyat. Yang pertama, pelayanan servis yang lebih baik kepada masyarakat. Informasi dapat disediakan 24 jam gitu, 7 hari dalam seminggu tanpa harus menunggu dibukanya kantor gitu. Informasi dapat dicari dari kantor, rumah tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan. Itu dengan adanya e-government itu kita jadi bisa melihat sesuatu yang ada di web itu tanpa harus ke kantor dulu lah. Jadi bisa di rumah, di kantor, dimanapun bisa gitu untuk mendapatkan informasi. Terus peningkatan hubungan antar pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Adanya keterbukaan transparansi, maka diharapkan hubungan antar berbagai pihak menjadi lebih baik. Keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kesalahan dari semua pihak. Jadi dengan adanya e-gov ini, jadi semua informasi itu transparan gitu, tidak ada yang ditutup-tutupi. Terus yang ketiga, pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Dengan adanya informasi yang mencukupi, masyarakat akan belajar untuk dapat menentukan pilihannya gitu. Sebagai contoh gitu, data-data tentang sekolah, jumlah kelas, daya tampung murid, passing grade, dan sebagainya dapat ditampilkan secara online dan digunakan oleh orang tua gitu untuk memilih sekolah yang pas untuk anaknya. Jadi dengan adanya e-gov ini kita tahu gitu sebagai orang tua, misalnya anaknya itu ingin sekolah di SMA atau SMP sekian, tahu gitu passing grade-nya berapa, jumlah muridnya yang dibutuhkan berapa, dan informasi yang mengenai sekolah adalah jadi sangat membantu gitu untuk para orang tua. Terus pelaksanaan pemerintah yang lebih efisien gitu, dengan sebagai contoh gitu, koordinasi pemerintah dapat dilakukan melalui email atau bahkan video conference. Jadi dengan adanya e-gov itu jadi memudahkan gitu antara komunikasi pemerintah satu dengan yang lainnya, dengan misalnya menggunakan email, saring kirim email, surat gitu. Jadi nggak harus datang langsung kan, kalau misalnya datang langsung capek dan membutuhkan waktu, nggak efisien gitu. Dan juga kalau misalnya membutuhkan rapat tuh pertemuan, bisa menggunakan video conference kayak Zoom, sekarang baru Google Meet. Jadi sangat bantulah dengan ada e-government ini. Yang kelima, teknologi informasi dan komunikasi yang dikembangkan dalam pemerintahan
atau disebut e-government membuat masyarakat semakin mudah gitu dalam mengakses kebijakan pemerintah, sehingga program yang dicanangkan pemerintah dapat berjalan dengan lancar. Ya, dengan adanya e-gov ini masyarakat itu kayak mudah gitu memperoleh informasi dari kebijakan pemerintah atau yang dicanangkan oleh pemerintah. Jadi si masyarakat juga tahu gitu dalam apa sih kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang harus dipatuhi oleh rakyat dan keuntungannya gitu. Mungkin segitu saja pembahasan mengenai keuntungan e-government bagi rakyat gitu ya. Dan kalau kata saya ini e-government sangat bagus sekali gitu untuk diterapkan di Indonesia karena keuntungannya yang banyak juga dan sangat memudahkan untuk antara masyarakat dan juga kepada pemerintah juga maupun untuk para pebisnis juga sangat-sangat bagus lah untuk dilakukan dan digunakan terus-menerus karena di masa depan itu teknologi itu sangat digunakan sekali gitu, jadi kita jangan sampai ketinggalan. Oleh sebab itu e-government harus dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah dan masyarakatnya juga. Sekian pembahasan dari saya mengenai keuntungan e-government bagi rakyat. Akan dilanjutkan materi oleh saudara Rahmat mengenai kerugian e-government. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rahmatullah. Saya akan menjelaskan tentang kerugian e-government bagi rakyat. Di sini ada 7 kerugian e-government bagi rakyat. Yang mana yang pertama itu semakin bebasnya masyarakat mengakses situs pemerintahan. Nah, ini membuka peluang terjadinya cybercrime atau sering disebut tentang kejahatan online yang dapat merusak sistem TIK pada e-government. Seperti contoh yaitu kasus pembobolan situs KPU pada waktu itu ketika penyelenggaraan pemilu oleh seorang cracker. Yang kedua yaitu kurangnya interaksi atau komunikasi. Yang mana kurangnya interaksi atau komunikasi ini antara pemerintah dengan masyarakat, karena e-government ini dibuat untuk saling berinteraksi antara pemerintah kemudian dengan masyarakat atau dengan pihak lain yang berkepentingan. Kemudian adalah kelemahan utama tentang e-government ini adalah kurangnya kesetaraan dalam akses publik untuk keandalan internet, informasi di web, agenda tersembunyi dari kelompok pemerintah yang dapat mempengaruhi dan bias opini publik. Kemudian ada pelayanan yang diberikan situs pemerintah belum ditunjang oleh sistem manajemen. Artinya pelayanan yang diberikan oleh pemerintah itu belum sepenuhnya ditunjang oleh sistem manajemen. Dan kemudian proses kerja yang efektif karena kesiapan peraturan. Kemudian ada prosedur dan keterbatasan sumber daya manusia sangat membatasi penetrasi komputerisasi ke dalam sistem pemerintahan. Yang kelima yaitu ada belum mapannya strategi secara tidak memadainya anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan e-government. Yang keenam ada inisiatif, yang mana inisiatif di sini merupakan upaya instansi pemerintah, upaya instansi secara sendiri-sendiri. Dengan demikian sejumlah faktor seperti standarisasi, kemudian ada keamanan informasi, otentikal, dan berbagai aplikasi dasar yang memungkinkan interoperabilitas antar situs secara andal, aman, dan terpercaya. Kemudian ada yang terakhir yaitu ada kesenjangan kemampuan masyarakat untuk mengakses jaringan internet. Sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf jikalau ada kesalahan dan tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.